Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, welcome back to my channel Yunuro Project. Pada kesempatan video kali ini, gue akan mengkomparasi lagi ya teman-teman antara dua skutik bongsor. Yang satu skutik bongsornya dari pabrikan yang berlogo sayap pengepak, dan dari sisi lain dari pabrikan yang berlogo Garputala. Nah, komparasinya ini merupakan by data ya teman-teman. Jadi yang satu itu adalah Yamaha Lexi LX155 dan satu lagi Honda PCX 160. Masih di kelas yang sama ya teman-teman, 150 cc tapi beda segmen. Jadi kalau si PCX 160 itu lebih ke dek tengah, tapi kalau si Lexi LX155 lebih ke dek rata. Jadi kira-kira lebih unggul mana nih? Si dek tengah apa si dek rata? Asik. Oke, kita langsung komparasi aja. Tapi sebelum gua lanjut, teman-teman jangan lupa like video ini dan subscribe channel ini dulu, supaya gua makin semangat bikin konten seputar roda 2 dan riding gearnya. Untuk desain, si Yamaha Lexi LX155 itu kan lebih ke desain maxi ya teman-teman. Sementara kalau PCX 160 itu lebih ke elegan dan mewah gitu. Nah, bedanya ini sebenarnya intinya itu pada bagian dek aja. Karena pada bagian bodinya sama-sama skutik bongsor ya teman-teman. Kalau si Lexi LX155 itu menggunakan dek rata, diuntungkan kalau bawa barang yang bentuknya seperti bawa kardus, entah itu bawa peti telur ataupun bawa galon, itu masih bisa teman-teman. Tapi kalau PCX 160 itu nggak bisa karena ada dek tengahnya ya. Tapi kalau misalkan yang bawa-bawa masih pakai kantong plastik, itu bisa banget ditaruh di dalam jok, karena joknya kan besar ya teman-teman. Joknya besar, bagasinya besar maksud gue. Oke, karena kita ngomongin bagasi, kita komparasi dulu aja dari segi fiturnya. Honda PCX 160 untuk sistem pencahayaannya sudah full LED ya teman-teman. Terus untuk speedometer sudah digital, ditambah dengan fitur USB charger. Untuk sistem penguncian sudah keyless yang terintegrasi dengan fitur anti-thief alarm dan answer back system. Di bagian starter itu ada fitur ACG starter dan ada fitur idling stop system ya teman-teman. Nah, untuk ukuran bagasinya itu sebesar 30 liter dan untuk ukuran tangki bahan bakar sebesar 8,1 liter. Klaim dari pabrikan untuk konsumsi bahan bakarnya itu mencapai 42,2 km per liter. Terus untuk fitur keamanan ada fitur CBS, ABS dan HSTC ya teman-teman. Selain itu untuk fitur standar dari Matic ada fitur set stand switch juga. Sedangkan untuk Lexi LX155 memiliki sistem pencahayaan yang juga LED di bagian lampu depan dan belakang, dan ada lampu DRL-nya ya teman-teman. Sebagai fitur keselamatan ada fitur lampu hazard. Terus speedometer sudah digital. Untuk tipe tertingginya itu ada fitur Y Connect ya teman-teman. Terus ada electric power socket juga. Untuk sistem penguncian ada yang key magnetic, ada yang keyless, yang terintegrasi dengan fitur answer back system juga. Nah, kalau di Honda kan ada idling stop system. Kalau di Yamaha ada stop and start system. Kalau di bagian electric starternya itu ada fitur smart motor generator, sama fungsinya seperti ACG starter ya teman-teman. Lalu ada fitur handle switch control, bisa mengatur apa yang ada di speedometer itu lewat tuas itu teman-teman. Nah, untuk bagasinya ukurannya itu 12,8 liter, sementara untuk tangki bahan bakarnya berkapasitas 4,2 liter. Klaim dari pabrikan untuk konsumsi BBM-nya itu mencapai 45 km per liter. Dan ada fitur ABS juga di bagian fitur keamanan, dan ada set stand switch-nya juga. Oh iya, untuk yang PCX 160 tadi itu lampu depan dan belakang aja yang LED teman-teman ya, lampu sennya belum, tadi salah infokan. Dan belum ada DRL, jadi kalau dari sistem pencahayaan bisa kita ukur lebih unggul si Lexi LX155 karena sudah ada DRL dan hazard juga ya teman-teman. Terus ada tambahan fitur Y Connect di Lexi LX155, tapi untuk pengecasan lebih unggul si PCX 160 karena tinggal colok aja. Kalau Lexi LX155 itu harus beli adapternya lagi teman-teman. Lalu untuk ukuran bagasi dan tangki bahan bakar juga lebih unggul PCX 160, tapi untuk konsumsi bahan bakarnya lebih unggul sedikit si Lexi LX155.
Kalau untuk fitur keamanan seperti HSTC-nya itu lebih unggul PCX 160 karena di Lexi LX 155 belum ada. Selanjutnya kita akan beralih ke spek mesin teman-teman. Jadi untuk si PCX 160 itu berkubikasi 156,9 cc, 4 stroke, 4 valve SOHC dengan pendingin cairan. Ukuran bore stroke 60 x 55,5 mm dengan perbandingan rasio kompresi 12:1. Tentu saja didukung dengan teknologi ESP Plus ya teman-teman, supaya lebih optimal kinerja mesinnya. Dengan spek mesin tersebut, power yang bisa dihasilkan oleh PCX 160 sebesar 15,8 HP pada putaran mesin 8.500 rpm dan torsi puncak di angka 14,7 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. Sedangkan untuk Lexi LX 155 berkubikasi 155,09 cc, 4 valve SOHC berpendingin cairan. Ukuran bore stroke 58 x 58,7 mm dengan perbandingan rasio kompresi 11,6:1 dan tentu saja ditambah dengan teknologi variable valve actuation dan blue core supaya lebih optimal ya teman-teman. Dan jangan lupa ada diasil forget pistonnya juga. Nah, dengan spek mesin tersebut, Lexi LX 155 mampu mengeluarkan tenaga maksimal di angka 15,1 HP pada putaran mesin 8.000 rpm dan torsi puncak di angka 14,2 Nm pada putaran mesin 6.500 rpm. So, kalau kita lihat dari power dan torsinya itu lebih unggul PCX 160 ya teman-teman, tapi bedanya tidak terlalu jauh. Contohnya seperti power itu cuma beda 0,7 HP. Terus untuk torsinya beda 0,5 Nm. Jadi cuma beda sedikit ya. Oke, sekarang kita beralih ke bagian penopang mesinnya yaitu kaki-kaki teman-teman. PCX 160 menggunakan sasis underbone. Suspensi depan teleskopik dan suspensi belakang menggunakan suspensi ganda. Untuk pengereman di bagian depan dan belakang menggunakan cakram ya teman-teman. Velgnya menggunakan velg palang, total 5 palang berbentuk huruf Y yang dibalut dengan ban berukuran 110/70 ring 14 di bagian ban depan dan 130/70 ring 13 pada bagian ban belakang. Sedangkan untuk Lexi LX 155 menggunakan sasis underbone juga, suspensi depan teleskopik, dan di bagian belakang menggunakan suspensi tunggal, tapi untuk versi tertinggi ada yang versi tabung ya teman-teman. Untuk pengereman di bagian depan menggunakan cakram dan belakang pakai tromol. Velgnya pakai velg palang dengan 3 palang berbentuk huruf Y ya teman-teman, yang dibalut dengan ban berukuran 90/90 ring 14 untuk ban depan dan 100/90 ring 14 untuk ban belakang. So, kalau dari segi sasis imbang, terus suspensi lebih unggul PCX 160 karena pakai suspensi ganda. Dan untuk pengereman juga unggul PCX 160 karena pakai cakram di kedua rodanya. Untuk masalah velg dan ban itu ukurannya itu selera masing-masing ya teman-teman. Selanjutnya kita ke dimensi. Jadi untuk PCX 160 memiliki panjang 1936 mm, lebar 742 mm, tinggi 1108 mm, wheelbase 1313 mm, ground clearance 135 mm, tinggi jok 764 mm. Nah, beratnya itu ada dua ya, yang versi CBS itu 131 kg, sementara untuk yang ABS beratnya 132 kg. Sedangkan untuk Lexi LX 155 memiliki panjang 1970 mm, lebar 720 mm, tinggi 1135 mm, wheelbase 1350 mm, ground clearance 135 mm, dan tinggi jok 770 mm. Nah, untuk bobotnya ini beda-beda untuk ketiga tipe karena ada 3 tipe ya. Untuk yang versi standar bobotnya 116 kg, untuk tipe S 117 kg dan ABS 118 kg. So, secara panjang lebih panjang Lexi ya teman-teman, tapi secara lebar lebih lebar PCX. Terus untuk tinggi, ground clearance, dan tinggi jok itu lebih tinggi si Lexi teman-teman. Dan bobotnya juga lebih ringan Lexi dari ketiga varian yang ada teman-teman. So, menurut kalian bagaimana? Belum ya? Harganya belum nih, terakhir harganya baru kita closing.
Untuk harga dari PCX 160 itu yang versi CBS 32.670.000 dan yang tipe ABS dibanderol 36.085.000 ya teman-teman. Sementara untuk Lexi LX155 untuk yang versi standar dibanderol 25.350.000, terus untuk yang S version 26.850.000 dan yang connected ABS 29.900.000. Semua harga yang gue sebutkan tadi merupakan harga on the road Jakarta per Maret 2024 ya teman-teman. Jadi kalau dari segi harga tentu saja lebih mahal PCX 160 karena untuk fiturnya lebih banyak ya teman-teman. So, menurut kalian bagaimana? Silahkan berikan opini dan tanggapannya di kolom komentar. Kalian lebih memilih PCX 160 atau Lexi LX155? Oke, gua rasa cukup sampai di sini dulu informasi yang bisa gua sampaikan. Sebelumnya terima kasih buat teman-teman yang sudah menyempatkan waktunya untuk nonton video gua. Jika video ini bermanfaat, jangan lupa di like dan share. Terus kalau teman-teman punya masukan atau saran buat konten atau buat channel ini, bisa bantu di komen aja. Dan yang terakhir, jangan lupa di subscribe dan nyalakan loncengnya supaya teman-teman mendapatkan notifikasi terupdate-nya. Oh iya, jangan lupa follow Instagramnya di @yunoroproject. Karena sebelum gue upload ke YouTube pasti akan gue informasikan atau gue posting dulu di Instagramnya. So, di Instagramnya nanti bakalan lebih up to date. Oke, gue rasa itu aja dulu. Sampai berjumpa di video seputar roda 2 dan riding gear selanjutnya. Thank you semuanya.